Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Kamelia, NIM akhir 308. Saya Akbar, NIM 736. Saya Haikal, NIM 705. Saya Alam dengan NIM 714. Saya Adi Firyawan, NIM akhir 593. Terima kasih. Jadi kali ini judul presentasi kelompok kami yaitu elastisitas dan kebijakan manajerial. Konsep elastisitas adalah perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat dari perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya atau respon jumlah barang yang diminta serta ditawarkan terhadap perubahan harga. Selanjutnya, konsep elastisitas ini ada 3, yaitu elastisitas harga, 2 ada elastisitas silang, 3 ada elastisitas pendapatan. Elastisitas harga yaitu adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Contohnya, ini rumusnya. Habis itu ada fungsi permintaan. Dari titik A, yaitu harganya 4 dan kuantitas 20. Di titik B, harganya 2 dan kuantitas 40. Dan ini rumus penghitungannya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh Akbar. Baik, angka elastisitas harga bernilai negatif. Kedua, mempunyai arti bila harga barang naik 1%, permintaan terhadap barang itu turun 2%. Conteris paribus dan sebaliknya. Angka E dapat disebut dalam nilai absolut. E sama dengan 2, artinya E sama dengan min 2. Terus semakin besar nilai E, semakin elastis permintaannya sebab perubahan permintaan jauh lebih besar dibanding perubahan harga. Selanjutnya, koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas terbagi menjadi 4, yaitu elastisitas titik atau point elasticity. Kedua, ada secara matematis. Ketiga, ada elastisitas busur atau art elasticity busur CD. Dan terakhir ada secara matematis. Selanjutnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Pertama, ada tingkat substitusi atau makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan makin inelastis. Beras inelastis, garam inelastis sempurna. Kedua, jumlah pemakaian atau makin banyak pemakaian makin elastis. Beras makan pokok orang Indonesia. Ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Makin besar proporsinya, makin elastis. Garam vs TV. Nah, yang terakhir ada jangka waktu atau tergantung barangnya durable atau non-durable. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Haikal. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau EI adalah persentase perubahan kuantitas komoditi yang diminta yang disebabkan oleh perubahan
konsumen sebesar 1%. Kecenderungan perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat. Persamaannya EI sama dengan perubahan kuantitas DX atau QX per perubahan I per I atau perubahan kuantitas per perubahan I dikali I per QX. Misalnya, jika penghasilan konsumen meningkat 10%, permintaan barang X meningkat sebesar 15%. Koefisien elastisitas pendapatan terhadap permintaan barang X adalah yang pertama, barang normal atau EI positif. Yang kedua, ada barang superior atau EI positif, barang inferior atau EI negatif. Next. Elastisitas silang. Elastisitas silang atau EC adalah persentase perubahan kuantitas barang X dengan fungsi sebesar 1%. Kecenderungan perubahan permintaan suatu barang tertentu disebabkan terjadi perubahan harga barang lain. Elastisitas silang dapat menunjukkan hubungan dua macam barang atau komoditi yang sifatnya substitusi dengan EC lebih besar 0. Daging sapi versus daging ayam. Yang kedua, ada komplementer dengan EC kurang dari 0. BBM dengan mobil. Dan yang terakhir ada barang yang tidak saling berhubungan atau netral. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Elastisitas penawaran. Kecenderungan perubahan jumlah yang ditawarkan produsen yang disebabkan oleh perubahan harga barang. Secara prinsip, pengukuran rasio perubahan yang terjadi dalam elastisitas penawaran akan sama dengan metode pengukuran dalam elastisitas permintaan. Metode pengukuran, elastisitas titik dan elastisitas busur. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Tingkat substitubilitas dengan produk lain, perubahan harga input, pertumbuhan modal perusahaan, kebijakan pemerintah pada perekonomian, persaingan, pertumbuhan pangsa pasar potensial. Bentuk-bentuk kurva penawaran berkaitan dengan elastisitas penawaran, di mana elastisitas sama dengan 1. Jika elastisitas kurang dari 1, maka akan menjadi inelastis, dan jika lebih dari 1, maka makin elastis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya aplikasi konsep elastisitas. Yang pertama, hubungan elastisitas harga, penerimaan total dan pendapatan marginal. Yang kedua, pergeseran beban pajak atau tax incident. Itu ada 2. Yang pertama, permintaan inelastis, penawaran elastis, contoh pengenaan atau menaikkan pajak mie instan kepada produsen. Terus yang kedua, permintaan elastis, penawaran inelastis, contoh terhadap barang kerajinan cendera mata, menaikkan pajak kepada konsumen. Dan yang terakhir, teori cobweb atau sarang laba-laba terjadi pada produk pertanian karena berfluktuasi pada musim ke musim, reaksi terlambat atau time lag dari produsen terhadap harga undurable goods. Hubungan elastisitas harga dengan total revenue atau TR, yang dimana TR sama dengan P kali Q, misalnya digunakan pada persamaan permintaan linear, P sama dengan A dikurangi BQ, maka
Yang terakhir, TR sama dengan A dikurangi BQ dikali Q sama dengan AQ dikurangi BQ2. Terus elastisitas harga, pada tabel elastisitas harga yaitu ada inelastis, unitari, elastis. Dan pada tabel jika harga turun maka TR ada turun, tetap, dan naik. Dan pada tabel jika harga naik maka TR naik, tetap, dan turun. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada kata salah mohon dimaafkan, dan silakan yang mau bertanya di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.